Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang optimalisasi Microsoft Word untuk penulisan ilmiah. Nah, agenda pada video ini adalah pembuatan nomor halaman. Nomor halaman yang akan kita buat yaitu nomor halaman yang berbeda. Jadi biasanya untuk tulisan ilmiah ada panduan untuk nomor halaman. Pada video ini akan dicontohkan panduan pada saat penulisan skripsi atau laporan, di mana ada perbedaan nomor halaman jika Anda lihat gambar ini. Jadi pada halaman cover itu biasanya tidak ada nomor, terus halaman persetujuan sampai daftar lampiran ya, biasanya itu menggunakan nomor halaman dengan nomor Romawi atau angka Romawi ya, itu I1 sampai seterusnya. Nah, memasuki bab 1 ini nomor halaman menggunakan angka Latin, yaitu angka 1 sampai seterusnya. Nah, pada bab 1 ini juga dibedakan letaknya, di mana bab 1 nomor halaman terletak di bagian bawah, sedangkan halaman setelah bab 1 itu nomor halamannya terletak di bagian kanan atas. Nah, memasuki bab 2 nomor halamannya kembali terletak di bawah, sedangkan halaman berikutnya itu terletak di kanan atas. Jadi memang ada perbedaan untuk nomor halaman. Nah, ini nanti disesuaikan dengan panduan yang ada, misalnya skripsi atau laporan yang Ananda akan buat. Nah, pada video ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara pembuatan nomor halaman dengan nomor yang berbeda. Kita langsung saja dengan tutorialnya. Jadi ini sudah saya siapkan filenya. Dimulai dari cover ya. Ya, jadi Anda semuanya, pada pembuatan nomor halaman kita menggunakan menu break ya, atau di sini ada kita klik layout dan lalu kita akan menggunakan menu break ini untuk melakukan perbedaan section antara nomor yang halaman sebelum dan sesudah. Oke, kita masuk dengan caranya. Untuk cover, karena tidak ada nomor halaman, kita langsung ke halaman kedua. Nah, di halaman kedua di sini ada abstrak. Nah, pastikan dulu Anda semuanya belum ada penambahan nomor halaman. Jadi di sini saya belum ada menambahkan nomor halaman sama sekali ya. Jadi kita mulai. Nah, pembuatan nomor halaman itu ada pada footer dan header. Jadi teman-teman cara mengaktifkannya dengan klik 2 kali ya pada footer atau header. Nah, ini untuk bagian atas header dan bagian bawah. Teman-teman juga bisa klik 2 kali di bagian bawah untuk mengaktifkan footer ya. Klik 2 kali sehingga footernya bisa aktif. Oke, yang pertama kita akan memberikan nomor halaman pada bagian abstrak ya, setelah cover soalnya. Nah, karena nomor halamannya akan berbeda dengan cover, karena cover tidak ada nomor halaman, sedangkan abstrak nanti ada. Berarti kita memerlukan fungsi break di sini, yaitu layout, lalu ambil break, dan kita pilih next page. Oke, udah ya, udah selesai. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah kita aktifkan terlebih dahulu header dan footernya. Di sini ada same as previous. Nah, ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Jadi Anda bisa lihat di sini header kita adalah section 2. Kenapa? Karena header untuk section 1 itu adalah pada cover. Jadi ini section 1 dan section 2 sudah berbeda karena tadi kita menggunakan menu break. Nah, untuk menghapus same as previous ini adalah kita klik unlink ya. Jadi di sini sudah aktif, berarti kita klik saja sehingga tidak ada lagi same previous di sini. Begitu juga untuk footer, kita juga matikan dulu same previous-nya. Kita lihat di sini ya. Kita pindahkan kursor ke footer, lalu kita nonaktifkan. Jadi sudah nonaktif. Oke. Selanjutnya untuk kata pengantar, karena ini akan mengikuti nama pada abstrak atau lanjutan nomor
pada abstrak berarti kita tidak perlu melakukan break. Kita lanjut ke halaman yang perlu melakukan perbedaan section, yaitu bab 1. Daftar isi, daftar tabel ini tidak perlu ya. Daftar gambar juga tidak usah kita break. Jadi kita lanjut ke tempat yang memang ada perbedaan nomor halaman, yaitu pada bab 1. Nah, ini dia. Karena berbeda, kita lanjut lagi, layout, terus break. Lalu kita ambil next page lagi ya. Jadi ini kursornya harus diletakkan di sini. Boleh di sini atau di halaman yang sebelumnya. Di sini sudah saya lakukan break, terus kita aktifkan lagi footer, terus linknya kita nonaktifkan, terus bagian footernya juga dinonaktifkan. Nah, untuk bab 1 tadi karena ada perbedaan nomor antara nomor pada judul bab dengan nomor setelahnya itu kan berbeda ya. Jadi di judul bab itu terletak pada tengah nomornya, tengah bawah, sedangkan halaman setelah bab 1 ini adalah berada pada kanan atas. Sehingga kita perlu mengaktifkan ini, different first page. Nah, ini ya, ini untuk mengaktifkan halaman yang berbeda di bagian awal. Jadi bagian pertama per babnya. Nah, ini masih ada some previews lagi. Kita nonaktifkan lagi saja. Footernya juga kita nonaktifkan saja. Oke ya, tadi kita mengaktifkan different first page. Selanjutnya kita lakukan break lagi di bab 2 karena juga berbeda ya. Bab 1 nomornya akan berbeda juga sectionnya dengan bab 2 karena bab 2 juga berada di tengah bawah nanti ya. Jadi kita lanjut ke bab 2, layout, terus break, nanti next page. Nah, ini sudah aktif juga, kita perhatikan lagi. Nah, untuk bab 2 previousnya ini tidak apa-apa sama karena memang berlanjut ya dari bab 1, jadi tidak perlu dinonaktifkan. Jadi nanti bisa dinonaktifkan atau tidak, nanti tergantung apakah formatnya sama atau tidak. Oke, kita tidak nonaktifkan dulu. Nah, ini juga differentnya sudah aktif ya, karena mengikuti halaman sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi, break lagi di daftar pustaka. Nah, kan karena ini juga akan berada di tengah nanti nomornya. Layout, break, kursornya jangan lupa di sini ya. Terus naik page. Nah, sudah. Nah, ini nanti teman-teman untuk SEM-nya juga tidak usah dinonaktifkan karena nanti akan merujuk ke halaman sebelumnya, tidak masalah. Oke, setelah kita atur break-nya, jadi ada break beberapa section ya. Jadi section pertama itu di bagian abstrak, section kedua di bab 1, section ketiga di bab 3. Nanti kalau ada bab selanjutnya seperti itu lagi. Nanti kalau pada contoh ini saya hanya menjelaskan sampai bab 2 dan sampai daftar pustaka. Oke, selanjutnya kita memasukkan nomor halaman. Jadi untuk cover, karena tidak ada, tidak usah kita masukkan. Jadi kita langsung ke section kedua ini. Pada abstrak ya. Karena abstrak ada di bagian footer, kita langsung aktifkan saja footernya. Jadi karena sudah kita aktifkan, kita langsung di sini ada menu desain ya, udah langsung kebuka jika kita mengaktifkan footer. Lalu ambil di sini page number. Nah, karena nomor halaman bagian abstrak itu berada biasanya, kalau pada contoh ini adalah bagian bawah, kita ambil yang bagian bawah, button ya. Terus ambil yang di tengah, berarti plain number 2. Di sini ya, sudah terlihat. Oke. Nah, jadi ini sudah ada ya bagian penomorannya di bagian abstrak. Namun di sini ada dimulai dari angka 2 karena komputer menghitung otomatis angka satunya di cover. Jadi kita harus rubah lagi secara manual di sini. Page number lagi, format number. Nah, ini teman-teman start at-nya mulai dari angka I ya. Jadi ini perhatikan harus number formatnya adalah I karena kita melakukan penomoran pada abstrak, jadi menggunakan angka Romawi.
Oke, sudah ya, sudah berubah menjadi I. Kita coba close header. Sudah kelihatan. Jadi untuk cover tidak ada nomor karena kita tadi sudah melakukan section break, jadi tidak mempengaruhi halaman pertama. Halaman kedua sudah ada nomor I di sini ya. Otomatis halaman ketiga ini nomor I2 akan mengikuti saja ya. Jadi ini untuk kata pengantar, daftar isi, ini nomornya akan mengikuti saja. Jadi tidak kita lakukan break atau section, perbedaan section. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penomoran yang berbeda di bab 1. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Nomornya sudah ada sampai daftar gambar. Oke, kita lihat di bab 1. Nah, kenapa bab 1 belum ada nomor? Karena tadi kita melakukan break, jadi dia tidak terpengaruh oleh perlakuan pada halaman sebelumnya karena sudah kita break. Oke, kita lanjut membuat nama pada pendahuluan. Karena nomor halaman pada pendahuluan ini berada di tengah bawah, kita aktifkan juga tengah bawahnya, lalu page number, terus button lagi, kita ambil yang tengah dulu ya, karena memang nomor judul per bab itu adalah berada di tengah. Oke, sudah muncul. Nah, ini akan mengikuti halaman sebelumnya, atau melanjutkan halaman sebelumnya. Namun, karena kita sudah memilih break, kita bisa rubah tanpa mempengaruhi halaman sebelumnya, yaitu dengan format page. Lalu ini yang dirubah adalah angka Latin ya, jadi tidak angka Romawi lagi. Nah, startnya adalah mulai dari angka 1, karena dia adalah bab 1. Oke, nah ini sudah muncul angka 1 ya di sini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, section yang berikutnya tidak akan terpengaruh. Oke ya, jadi di sini halaman 1. Nah, di sini kan tadi kita melakukan perbedaan atau different first page. Jadi halaman keduanya pada bab 1 belum ada. Jadi teman-teman bisa tambahkan halaman keduanya lagi. Langsung saja kursor di bagian atas ya. Kalau halaman kedua babnya itu berada di kanan atas. Berarti kita page number, terus ambil top ya karena bagian atas, terus ambil yang plain number 3 karena bagian kanan atas. Oke, nah di sini otomatis sudah muncul ya Ananda, karena dia sudah benar nomornya itu nomor 2, berarti tidak kita lakukan format lagi. Nah, ini akan mengikuti sampai dengan sectionnya, termasuk di sini sampai dengan bab 2. Nah, karena kita sudah mengatur section lagi di bab 2, berarti kita lanjut lagi untuk melakukan penomoran di bab 2. Nah, ini teman-teman bisa dilihat saja. Ini karena SEM Previews-nya kita aktifkan, jadi dia mengikuti nih penomoran yang di atasnya. Jadi sebaiknya sih memang di nonaktifkan saja, tapi karena ini sudah terlanjur, kita tinggal ganti saja di sini format page-nya itu dengan angka Latin. Oke ya, di bab 4 itu sudah dimulai dari angka 4 dan angka 5. Nah, keuntungannya kalau kita SEM Previews, jadi dia akan mengikuti format di atasnya, yaitu format bab 1 itu. Jadi tidak usah lagi menambahkan nomor string. Jadi ini akan mengikuti format yang ada sebelumnya. Oke, sudah sesuai. Kita ke daftar pustaka. Nah, ini juga section yang berbeda tadi ya. Nah, sehingga dia berlaku juga seperti ini. Jadi karena tadi kita SEM Previews-nya masih aktif, nggak masalah. Kita tinggal rubah format saja. Kita masuk ke angka Latin ya. Nah, oke. Ini formatnya karena sudah SEM Previews, jadi sudah mengikuti saja. Jadi itu ya Nanda, kita sudah selesai melakukan penomoran yang berbeda di laporan atau skripsi kita. Jadi kita lihat pada cover tidak ada nama, nomor ya. Pada abstrak ada nomor, itu di bagian I1, kata pengantar jadi I2.
sampai daftar isi itu I4, daftar tabel itu 5, daftar gambar itu halaman ke-6. Nah, bab 1 pendahuluan kita mulai lagi ke halaman 1, tapi berada di tengah ya. Dan angka 2 di halaman setelahnya berada di pojok kanan. Sudah. Angka 3 lagi sudah. Nah, untuk bab 2 kajian pustaka kita lihat di sini ya. Nah, dia juga berada di tengah. Dan angka 5-nya akan mengikuti juga. Nah, untuk daftar pustaka juga awalnya berada di tengah, angka 6. Dan berikutnya angka 7 di pojok kanan. Nah, itu ya Ananda semuanya. Tutorial penomor halaman yang berbeda. Silahkan mempraktekkan ini. Nanti akan saya kirimkan file tugasnya. Teman-teman mohon melakukan penomoran halaman sesuai dengan video ini. Jadi sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.